warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Quotes Bijak. Apa kabar semuanya? Pasti kalian semua baik-baik saja. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quotes Bijak, kali ini kita akan membahas tentang ulama sufi dari Aceh atau aulia Allah dari Aceh yang bernama Abu Ibrahim Waila. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah hidupnya dari lahir, keluarga, hingga wafat beliau. Nah, sekarang kita akan membahas 5 cerita luar biasa yang dikaitkan dengan Abu Ibrahim Waila atau hal-hal di luar nalar dalam kehidupan Abu Ibrahim Waila hingga sampai pada keramat-keramat beliau. Yang pertama, sering membagi-bagikan uang kepada anak-anak. Menurut menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila sering membagikan uang yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa perhitungan. Kebanyakan yang menerima uang tersebut adalah para anak-anak. Terkadang ada anak-anak yang menerima Rp50.000, ada juga yang Rp20.000 atau bahkan hanya Rp1.000. Yang kedua, mampu menyingkat waktu perjalanan. Di masa hidupnya, Abu Ibrahim Waila dikenal sangat suka berjalan kaki. Pada suatu ketika, ada seorang tetangganya yang bernama Tengku Muhammad Kurdisham sedang menaiki mobil dari Tenom ke Melabu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Abu Ibrahim Waila dan mengajaknya untuk ikut naik mobil bersamanya. Ketika itu, Abu Ibrahim Waila menolaknya, dan Tengku Muhammad Kurdisham langsung melanjutkan perjalanannya ke Melabu. Ketika tiba di Melabu, ternyata Abu Ibrahim Waila telah tiba lebih dahulu, padahal ketika di perjalanan tidak ada satu mobil pun lain yang memotong laju mobil Tengku Muhammad Kurdisham. Yang ketiga, bahan makanan bertambah secara tiba-tiba. Dikisahkan oleh salah satu menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Waila pernah berkunjung ke alma maternya, yaitu Dayah Syekh Mahmud di Blampedi. Ketika itu ia meminta disediakan sepiring nasi untuk sarapan, tapi diberitahukan bahwa tidak tersedia lauk apapun lagi di dapur. Abu Ibrahim Waila kemudian menjawab bahwa ia bisa makan hanya dengan lauk pauk telur, dan diminta kepada santri tadi untuk mengecek persediaan di dapur. Nah, ajaibnya, di tempat penyimpanan telur masih tersisa 1 telur lagi. Padahal seingat santri tersebut, semua telur telah habis untuk dimakan santri lainnya. Kisah lainnya adalah Abu Ibrahim Waila datang berkunjung ke rumah salah seorang saudaranya dan minta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Istri tuan rumah memberitahukan kepada suaminya bahwa pohon belimbing di rumahnya tidak ada buahnya. Tapi sang suami tetap berkeras agar istrinya tersebut mengecek ulang pohon belimbing tersebut. Ketika diperiksa kembali, terlihat bahwa pohon belimbing tersebut memiliki 3 buah belimbing yang cukup untuk membuat sambal seperti yang diminta oleh Abu Ibrahim Waila. Yang keempat, menjadi tamu Gus Dur. Suatu ketika dikisahkan Gus Dur kedatangan seorang tamu dari Aceh. Biasanya Gus Dur menerima tamu dengan kondisi seadanya, mengingat ia
dalam kondisi yang sedang sakit. Berbeda dengan biasanya, sebelum tamu tersebut meminta masuk ke dalam rumahnya, Gus Dur buru-buru mengganti pakaian dengan pakaian rapi seperti akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ketika tamu tersebut masuk, Gus Dur dan tamunya tersebut hanya bersalaman, dan tamunya tersebut tidur dalam posisi duduk selama lebih kurang 15 menit. Setelah sang tamu bangun, ia langsung berpamitan tanpa ada obrolan apapun ataupun pembahasan apapun dalam pertemuan itu. Ketika hal itu ditanyakan, barulah diberitahukan bahwa yang datang itu adalah Abu Ibrahim Waila, seorang ulama sufi dari Aceh. Yang kelima, meramalkan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Ketika tsunami melanda Aceh pada tahun 2004, diceritakan oleh beberapa orang bahwa Abu Ibrahim Waila telah memberitahukan hal itu melalui isyarat. Salah satu di antaranya dikatakan bahwa air akan naik setinggi pohon kelapa. Hal ini dikatakan kepada salah satu muridnya yang bernama Mukhlis, yang sekarang bermukim di Dayah Bustanul Huda atau Dayah Pulau Le, Desa Dayah Baru, Jalan. Cerita lainnya, 15 hari sebelum tsunami, murid-murid Abu Ibrahim Waila telah diperintahkan untuk menjauhi pantai. Inilah 5 cerita luar biasa dari Abu Ibrahim Waila. Masih banyak sekali cerita-cerita lainnya yang luar biasa dari aulia Allah ini. Mungkin akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Harapan kami semoga dengan adanya video ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dan bermanfaat tentunya. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like jika kalian suka dengan video kami, share, dan komen bila ada kata-kata kami yang salah. Dukungan sahabat semua akan membuat kami lebih bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.